Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa lewat Pelita Hati. Hari ini bersyukur saya kembali temani dengan ibu-ibu. Hari ini kami kompak gitu ya, bersama dengan ibu-ibu kece kita. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mewaktu sejenak bersama dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk bernyanyi buat Tuhan. Kita katakan Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, aku hendak bermazmur bagimu. Selama aku masih hidup, aku mau bermazmur, mau bernyanyi buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian dan pengagungkan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa baik. Bahkan kami bersyukur sampai dengan hari ini, karya Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh-sungguh terus kami rasakan. Kami rindu Tuhan, saat ini kami bisa berhenti sejenak dari setiap aktivitas kami diam sejenak di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menikmati momen kami, waktu kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, momen yang singkat ini Tuhan boleh menyatakan kehadiran Tuhan, dan biarlah kami sungguh-sungguh menikmati waktu-waktu ini. Kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan, ujian kami, dan ketika renungan nanti kami boleh bersama-sama mendengar, menikmati isi hati Tuhan dinyatakan. Kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengambil satu
tema gitu ya, namanya rest, istirahat. Saya sebenarnya sangat bersyukur dengan COVID, dengan corona. Ada satu hal, kadang-kadang aduh corona nih susah ya, aduh corona bikin susah ya, tapi sebenarnya ada satu hal yang saya syukuri gitu, saya bisa rest sejenak. Rest ini kan harus diakui bahwa hari-hari ini kita sangat sibuk dengan beragam aktivitas, sangat padat, bahkan 24 jam pun terasa tidak cukup. Coba kita tanya ibu-ibu ya, 24 jam itu kira-kira cukup nggak ibu-ibu? Sehari 24 jam kira-kira terasa cukup atau kadang-kadang tergantung ya, tergantung. Tapi kadang-kadang harus lembur, ambil waktu ya. Jadi kadang-kadang 24 jam itu terisi penuh. Ya pasti diisi dengan tidur juga. Cuman kadang-kadang bahkan tidurnya pun tidak menentu. Saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama Om Nathan. Om Nathan tidurnya jam 1 pagi Bapak Ibu sekalian. Ya saya beda-beda tipis lah. Jadi kenapa? Karena ya pertama nggak bisa tidur, tapi juga banyak yang harus dilakukan. Nah jadi setiap jam itu terisi dengan ada aja aktivitas, ada aja. Nah tapi pernah nggak Bapak Ibu capek gitu ya, rasa capek, jadi kayak wah capek rek, ayo kita kemana lah, sekali-sekali lah, ayo kita rest sejenak lah. Misalnya ini kita ibu-ibu nih, ayo kita rest sejenak lah, ini main-main di kolam, main-main air gitu, istirahat, tenang gitu ya. Ini saya sebenarnya udah kayak mau tidur-tidur ini untuk nyanyi deh ya, jadi kayak wah bisa rest sejenak, main-main air gitu kan. Biasanya kan hari ini kita rekamannya hari Senin ya, hari Senin biasanya full aktivitas, tapi kita pilih ya kita rest sejenak, rehat sejenak, tarik badan sedikit, istirahat gitu. Nah Bapak Ibu itu bicara soal rest fisik, tapi apakah hari ini kita juga memikirkan namanya rest rohani, istirahat, mengisi kerohanian kita, istirahat sejenak, take time sama Tuhan. Apakah jangan-jangan kita capek, ya wes aku rest secara fisik aja ya wes, tidur lama-lama, datang nginep di mana, di hotel mana ya, leha-leha. Apakah hanya itu saja yang kita isi, kita penuhi, kita cukup? Iya saya capek, saya mau rest lah, tarik badan sedikit lah. Bagaimana dengan kerohanian kita, Bapak-Ibu sekalian? Bagaimana dengan spiritual kita? Jangan-jangan sebenarnya kita juga lagi kering, lagi capek, lagi nggak merasakan Tuhan karena terlalu sibuk aktivitas, akhirnya ya hidupnya biasa aja gitu ya ada Tuhan gak ada Tuhan ya biasa aja gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita lagi capek rohani, dan sebenarnya kita perlu waktu untuk istirahat sejenak. Istirahat sejenak bukan cuma tarik badan, tapi juga mewaktu dengan Tuhan Bapak Ibu. Dalam satu minggu berapa waktu yang kita habiskan untuk mewaktu dengan Tuhan? Nah, satu ayat bilang begini Bapak Ibu, dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ini Tuhan yang bilang sendiri. Kalau kamu lagi lesu, kamu berbeban berat, datanglah ke Tuhan, take time sama Tuhan. Bukan take time di hotel tidur lama-lama, atau take time di kamar sendiri ya baca-baca buku yang berkaitan dengan kerjaan ya istirahat, masak-masak gitu ya. Enggak, di sini Tuhan bilang datang kepadaku, aku akan kasih kelegaan sama kamu. Datang kepadaku gimana Bapak Ibu? Banyak cara supaya kita bisa datang kepada Tuhan, menikmati momen dengan Tuhan. Di kampus Bapak Ibu kami ada namanya puasa. Jadi saya pikir puasa waktu itu berarti puasa itu ya saya tidak makan ya. Tapi ternyata bisa yang namanya itu puasa handphone. Jadi sehari itu wah kering. Waktu itu sempat satu kali saya nggak merasakan Tuhan tuh, dalam artian ya biasa-biasa aja lah, kayak ya ada Tuhan, tapi kayak merasakan Tuhan tuh kayak apa sih? Menikmati dan menghayati kehadiran Tuhan kayak apa sih? Susah loh. Jadi satu kali ya wes tak puasa handphone ya di kampus. Jadi waktu duduk itu nggak tahu ngapain Bapak Ibu, kayak dia duduk kan nggak main HP kan, puasa HP, jadi ya duduk. Tapi ternyata waktu duduk merenung gitu ya, saya waktu itu di dalam kamar gitu ya, akhirnya ada satu buku yang saya baca, itu namanya Secret Search. Itu tentang pencarian soal pasangan hidup. Itu kalau saya nggak diam-diam kayaknya saya nggak bakal dapat buku itu sih. Di situ kayak Tuhan bilang sesuatu banyak hal soal berelasi dan sebagainya. Dan saya bilang iya ya Tuhan ya, ini cara-cara kecil yang Tuhan tunjukkan ini loh. Pas waktu itu lagi menggumulkan satu orang gitu ya, satu laki-laki gitu ya. Jadi kasih buku itu buat saya itu kayak satu cara Tuhan untuk nunjukin bahwa dia ada. Ini loh, tak kasih buku ini, kamu baca
Padahal tuh lagi duduk aja santai-santai. Itu pun buku teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak iya ya, rest sejenak, tarik nafas tuh, beristirahat sejenak. Tuhan, aku pengen menikmati Tuhan. Tuhan tolong pakai cara apa buat saya peka supaya saya bisa menikmati hadirat Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan. Tadi kayak buku itu kayak nggak tahu aja, tiba-tiba saya lihat buku itu mau baca. Jadi saya baca buku itu, menikmati buku itu. Jadi bilang iya Tuhan, ada banyak cara sih Tuhan bisa mengisi sesuatu yang kosong, sesuatu yang kering. Nah Bapak Ibu, saya berharap gitu ya, kerinduan saya bahwa hari-hari ini bahkan hari ke depan kita akan sangat sibuk, tapi jangan sampai kita lupa untuk istirahat sejenak dan datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan kayak tadi saya cuma duduk diam, tiba-tiba muncul buku itu. Tapi itu pengalaman saya. Bisa juga Bapak Ibu dengan dengar lagu, baca firman, mungkin sudah sering dengar podcast, sekarang lagi terkenal podcast, atau duduk diam merenung. Kadang-kadang Tuhan tuh bisa kasih secuil apa ya, saya bilang sesuatu yang surprise gitu. Ini loh nih, aku mau share kamu sesuatu ya. Dan itu akan buat kita terisi gitu. Iya benar. Kayak iya, bersyukur pol. Dan tuh kayak wah, ini saya belajar sesuatu, saya dapat sesuatu. Dari situ seharusnya kita bisa lebih fresh lagi ketika besok menjalani hari. Harusnya lebih ada sukacita, lebih ada rasa damai gitu ya, menikmati sekali aja. Nah semoga Bapak Ibu sekalian setelah sharing ini, saya berharap kita terus minta sama Tuhan waktu untuk iya Tuhan, saya pengen ketemu dengan Tuhan, saya pengen mewaktu dengan Tuhan, saya pengen menikmati Tuhan sejenak, saya pengen istirahat sejenak gitu ya. Bukan cuma istirahat fisik, tapi juga pengen diisi spiritual saya. Bukan cuma di hari Minggu aja gitu Bapak Ibu, tapi setiap hari saya pengen satu hari minimal saya ketemu Tuhan, menikmati sesuatu dari Tuhan. Gak harus, saya bukan bilang gak boleh saat teduh ya, tapi kadang saat teduh juga saya nggak dapat apa-apa. Ya minimal Tuhan, saya pengen dapat sesuatu apa, pengalaman apa gitu ya hari ini. Minta, take time, itu akan sangat melegakan. Di sini ayat ini bilang kamu akan mendapatkan kelegaan, kamu akan merasakan damai itu. Wah saya sehari, makanya kayak tadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di vlog saya, asli di vlog jadi jualan. Tadi ada cerita-cerita menarik Bapak Ibu, ada cincin jatuh, bisa ketemu. Itu tuh satu hal yang buat saya, iya hal kecil itu Tuhan tunjukin bahwa Tuhan itu ada, dan itu melegakan buat saya. Itu Tuhan, wah keren banget Tuhan. Hal kecil tapi membuat kita menyadari ada Tuhan, dan itu buat kita bersyukur dan tenang menjalani hari. Nah semoga dalam episode kali ini pesan saya buat Bapak Ibu semua, jangan lupa beristirahat bersama dengan Tuhan, karena di dalam istirahat kita dengan Tuhan, disitulah harusnya ada kelegaan, ada satu kenikmatan yang luar biasa yang akan menguatkan kita menjalani hari-hari ke depan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri pelita hati ini kembali dengan pujian tadi. Aku hendak bernyanyi bagimu, aku hendak bermazmur bagimu. Dan inilah yang kurenungkan setiap waktu, ya. Inilah yang kita renungkan setiap waktu, setiap nyanyian pujian itu. Karena apa? Karena kita setiap hari merasakan momen dengan Tuhan. Setiap hari kita ada waktu untuk istirahat, waktu dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa merenungkan kasih Tuhan, kita bisa bermazmur buat Dia. Oke, mari kita bersama-sama kembali nyanyikan pujian ini, lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Biarlah ini semua boleh manis didengar oleh Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, benar ini kerinduan kami untuk terus merenungkan setiap hari pujian kami, pengagungan kami buat Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam hari ke hari, dalam kesibukan kami tetap boleh mendapatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati Tuhan, bahkan mempunyai momen yang berharga bersama Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, jangan biarkan satu hari pun terlewat tanpa kami menikmati Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyatakan, berikan kami kepekaan akan kehadiran Tuhan, dan biarlah itu membuat kami bersyukur dan terus mengagungkan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk momen hari ini, kalau kami boleh terus diingatkan oleh Tuhan. Tuhan yang terus menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah sungguh setiap hari hanyalah pujian dan pengagungan yang boleh kami berikan buat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di Pelita Kasih selanjutnya.